Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 9. Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Mira dalam pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Baiklah anak-anak Ustazah sekalian, kemarin kita sudah belajar mengenai organ reproduksi pada wanita dan oogenesis. Hari ini kita akan belajar mengenai proses menstruasi dan proses kehamilan. Mari belajar. Gelisah karena pubertas. Biasanya, hal ini menyebabkan rasa kurang percaya diri. Ditandai dengan perubahan berat badan, payudara dan pinggul membesar, jerawat bermunculan, tumbuh rambut di ketiak dan vagina, dan jangan kaget kalau tiba-tiba ada cairan yang merebes di celana dalammu. Bahkan, sampai tembus ke spray dan selimut. Ini menstruasi pertamamu. Menstruasi adalah proses keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim melalui vagina. Menstruasi terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali, umumnya bersiklus setiap 28 hari. Namun, ada pula siklus menstruasi pada wanita yang terjadi sekitar 18 hari bahkan 40 hari. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase. Fase tersebut antara lain yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Kita akan membahas 4 fase tersebut satu persatu. Fase menstruasi adalah fase di mana hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Dinding ovarium menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Namun, karena pembuahan tidak terjadi, maka lapisan rahim menjadi luruh, lalu dikeluarkan dalam bentuk cairan darah dan lendir. Pada fase ini, wanita akan merasakan gejala seperti kram perut, kembung, sakit kepala, dan perubahan secara psikologis selama kurang lebih 3-7 hari. Fase folikuler merupakan fase di mana hormon perangsang folikel atau FSH mulai meningkat untuk merangsang indung telur menghasilkan folikel. Folikel yang matang akan memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim, sehingga tercipta lingkungan yang baik bagi embrio untuk tumbuh. Fase ini terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Fase ovulasi merupakan fase di mana sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini hanya mampu bertahan selama 24 jam. Jika tidak ada sperma yang membuahi, maka sel telur itu akan mati dengan sendirinya. Fase ovulasi merupakan masa subur pada wanita dan umumnya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya. Fase luteal merupakan fase di mana terjadi peningkatan hormon yang berfungsi menjaga lapisan rahim tebal untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Jika kehamilan tidak terjadi, maka korpus luteum akan menyusut, diserap oleh lapisan rahim, dan lapisan rahim akan terlepas dan meluruh. Fase ini
umumnya terjadi pada wanita selama 14 hari. Yang pertama adalah fase folikuler. Fase ini berlangsung mulai hari pertama sampai hari ke-13. Pada fase ini terjadi perkembangan folikel di ovarium yang dipacu oleh hormon FSH. Selain itu, folikel yang berkembang juga menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen akan mempengaruhi perubahan sekunder pada perempuan. Selain itu, hormon ini akan memicu kelenjar pituitari di otak sehingga menghasilkan hormon LH dan selanjutnya dapat menghambat hormon FSH. Karena kenaikan hormon LH, terjadilah fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14. Proses ovulasi ini merupakan proses pengeluaran sel telur dari folikel yang dipicu oleh hormon LH. Sel telur akan bergerak oleh dorongan silia menuju tuba falopi. Pada fase ini, jika terjadi interaksi atau pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, maka akan terjadi proses fertilisasi. Sebaliknya, jika tidak ada pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, maka akan terjadi menstruasi. Fase yang ketiga adalah fase luteal. Fase ini berlangsung mulai dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Pada fase ini, hormon yang berpengaruh adalah hormon progesteron. Sebenarnya, hormon progesteron berfungsi untuk proses implantasi yang menyebabkan proses penebalan dinding rahim. Sehingga pada dinding rahim banyak terdapat pembuluh darah. Namun, karena tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi penurunan hormon progesteron dan hormon lainnya. Sehingga terjadilah peluruhan dinding rahim. Kita tahu bahwa manusia berkembang biak secara seksual. Artinya, dia mampu melakukan fertilisasi. Laki-laki menghasilkan sperma, sedangkan wanita menghasilkan sel telur atau ovum. Ketika sperma dan sel telur melakukan fertilisasi, maka akan menghasilkan zigot, lalu zigot akan berkembang menjadi janin. Bagaimana ini bisa terjadi? Proses fertilisasi dan kehamilan. Ketika sperma dilepaskan, sekitar 300 juta sel sperma akan memasuki vagina. Namun, hanya ratusan sel sperma yang akan mencapai tuba falopi menuju ke sel telur. Dari ratusan sperma yang masuk, hanya ada satu sperma yang berhasil bertemu dengan sel telur, sehingga pembuahan atau fertilisasi pun terjadi. Meskipun jarang terjadi, terkadang indung telur dapat menghasilkan 2 sel telur yang matang. Apabila kedua sel telur tersebut berhasil dibuahi oleh 2 sel sperma, akan terjadilah kehamilan kembar non-identik. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot di dalam tuba falopi. Sel sperma bergerak menuju sel telur menggunakan flagela yang berputar seperti baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tuba falopi menuju ke sel telur. Zigot yang terbentuk setelah fertilisasi akan melakukan pembelahan menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang dikatakan mengalami kehamilan. Kehamilan ini dapat dipastikan dengan melakukan tes menggunakan alat khusus. Setidaknya 3-4 minggu setelah hari pertama menstruasi terakhir atau dengan bantuan tenaga yang ahli di bidangnya. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae,
kemudian memasuki tuba falopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Wah, luar biasa ya. Sungguh wanita itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Hanya wanita yang bisa merasakan proses menstruasi dan hanya wanita juga yang bisa merasakan proses fertilisasi hingga kehamilan. Maka dari itu kalian harus menghargai dan menghormati orang tua kalian, terutama ibu kalian, karena beliaulah yang melahirkan kalian dan membesarkan kalian hingga sampai saat ini. Nah, anak-anak ustazah sekalian, setelah ini ada latihan dikerjakan ya. Share di GC seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini